Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawalah. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpah nikmat-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku, perkenalkan saya Dias Ringga Pradana, kelas 6 SDN 1 Purwasari, Kecamatan Wonogiri. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki hari ke-8 bulan Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi. Bulan suci Ramadan adalah bulan kesabaran, keikhlasan, dan keberkahan. Semoga kita semua dapat memanfaatkannya sebaik-baiknya. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Merupakan Nabi dan Rasul ke-7 dari 25 utusan Allah yang patut diimani. Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Nabi Lut bernama Haran. Dia adalah saudara kandung Nabi Ibrahim. Mereka adalah ketiga bersaudara. Diangkat menjadi nabi pada tahun 1900 sebelum Masehi. Ia ditugaskan berdakwah kepada kaum yang tinggal di negeri Sadum, Syam, Palestina. Lut masih keponakan Ibrahim. Ia wafat di desa Safrah di Syam, Palestina. Kisah Nabi Lut dalam Al-Quran diabadikan di dalam beberapa surat yang berbeda. Atas izin dan perintah Nabi Ibrahim, Nabi Lut meninggalkan negeri Nabi Ibrahim menuju sebuah negeri bernama Sodom, sebuah kota Palestina kuno yang terletak di sebelah selatan Laut Mati. Kini masuk wilayah Yordan. Kenapa Allah menimpa bencana pada kaum Sodom? Penduduk negeri ini terkenal dengan perbuatan buruk dan kotor. Mereka suka merampok, berkhianat kepada sesama teman, melakukan berbagai bentuk kemungkaran dengan ucapan dan perbuatan di tempat-tempat perkumpulan mereka. Selain itu, mereka juga adalah kaum yang ingkar dan kufur kepada Allah Ta'ala. Kaum Nabi Lut terkenal dengan perbuatan kotor yang belum pernah dilakukan umat manusia sebelumnya, yaitu saling menyukai sesama jenis, laki-laki menyukai laki-laki, dan perempuan menyukai perempuan. Ketika Nabi Lut alaihissalam datang ke kampung tersebut, dia langsung menyerukan masyarakat di negeri itu untuk hanya menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya, dan agar mereka meninggalkan kemungkaran tersebut, zina. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 80, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun di dunia ini sebelummu?" Siapa 3 orang pemuda yang datang ke rumah Lut? Suatu hari, ada 3 pemuda tampan bertamu ke rumah Lut. Karena ketampanan mereka, maka kaum Sodom meminta Lut untuk menyerahkan ketiga pemuda itu kepada mereka. Lut menolak perintah mereka. Dengan penuh kemarahan, mereka mendatangi rumah Lut. Tapi saat kaum Sodom masuk ke rumah Lut,
Tiba-tiba muncul sinar yang amat menyilaukan mereka. Dalam sekejap mereka mengalami kebutaan. Ternyata ketiga pemuda itu adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyamar menjadi 3 orang pemuda yang tampan. Ketampanan mereka ternyata menarik perhatian kaum Sodom. Kaum Sodom meminta Lut menyerahkan pemuda-pemuda itu. Apa maksud kedatangan 3 pemuda tampan itu? Para malaikat yang mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam untuk menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan bencana dahsyat di negeri Sodom. Ajaklah keluargamu dan pengikutmu yang beriman pergi ke tempat yang aman pada malam hari. Tapi ingat, kalian jangan pernah melihat ke belakang apapun yang terjadi. Kenapa dilarang menoleh ke belakang? Maka selepas tengah malam, Lut bersama keluarga, 2 putrinya dan pengikut setianya segera pergi meninggalkan kota Sodom. Mereka tidak boleh menoleh ke kanan, ke kiri, ataupun ke belakang. Namun, istri Lut melanggar perintah malaikat. Ia penasaran dan menoleh ke belakang. Ia mendadak terpana, tubuhnya menjadi kaku. Ia benar-benar ngeri melihat sebuah bencana yang amat dahsyat sedang terjadi di kota Sodom. Bangunan, manusia, dan semua yang ada di kota Sodom hancur binasa karena terkena hujan batu dan petir. Kemudian gempa dahsyat mengguncang kota Sodom. Pada waktu subuh, bumi pun terbelah sehingga menelan kota Sodom, termasuk istri Lut. Kota Sodom kini menjadi laut mati atau danau Lut. Laut mati itu muncul akibat gempa bumi dahsyat yang terjadi di kota Sodom pada masa Lut. Kota itu ditelan bumi sampai kedalaman 400 meter di bawah permukaan laut. Di tepi laut mati terdapat lembah Sidim. Di sana masih tersisa bekas bangunan-bangunan kaum Sodom. Daerah itu terdapat antara Palestina dan Yordania sekarang. Demikian teman-teman, akhir kisah Nabi Lut alaihissalam. Hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini di antara lain: 1. Kisah Nabi Lut mengajarkan agar kita menjauhi larangan dan mendekatkan diri dengan kebaikan serta menjauhi perbuatan maksiat agar tidak mendapat azab dari Allah. Agar tidak mudah menyerah dalam menyebarkan kebenaran dan tidak pernah putus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Keberanian Lut adalah salah satu contoh yang patut diteladani, yakni berani mengatakan yang salah dan melarang perbuatan jahat dan tercela. Semoga kita dapat meneladani sifat-sifat baik dari Nabi Lut dan pengikutnya yang tetap berpegang teguh untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam. Demikian teman-teman, akhir kisah Nabi Lut alaihissalam. Hikmah yang dapat kita petik dari kisah di antara lain: 1. Kisah Nabi Lut mengajarkan agar kita menjauhi larangan dan mendekatkan diri dengan kebaikan serta menjauhi perbuatan maksiat agar tidak mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Agar tidak mudah menyerah dan menyebarkan kebenaran dan tidak pernah putus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Keberanian Lut adalah salah satu contoh yang patut diteladani, yakni berani mengatakan yang salah dan melarang perbuatan jahat dan tercela. Semoga kita dapat meneladani sifat-sifat baik dari Nabi Lut
dan pengikutnya yang tetap berpegang teguh untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.